akupuntur sama Dokter Freddy. Itu rasanya pertama sih sakit ya pinggangnya. Pas ditusuk itu ada perubahannya itu langsung gitu. Enak, pinggangnya langsung enak. Saya menjalankan terapi bersama Dokter Freddy sebanyak 5 kali. Dan pada minggu pertama saya mengalami penurunan berat badan yang signifikan, yaitu 1 kilo pertama di minggu pertama. Lalu setelah saya menjalani terapi sebanyak 5 kali, berat badan saya yang awal mulanya 59 kilo, sekarang menjadi 52 kilo. Dan bonusnya adalah sel telur saya sudah semakin membesar. Terima kasih. Ya, selamat siang para Prativian dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam acara Prativi Interaktif Live Streaming dalam segmen Freddy's Journal, Belajar Sehat bersama Dr. Freddy. Ya, dan pada siang hari ini seperti biasa sudah ada bersama kita Dr. Freddy. Selamat siang, Dr. Freddy. Halo siang, Korizal. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang. Dan pada siang hari ini tampaknya banyak nih peserta yang baru-baru datang nih ya, yang baru join, yang selama ini kita belum lihat namanya nih Dr. Freddy. Kayaknya temanya hari ini menarik ya. Iya. Gitu. Ya, banyak membuat orang hadir di tempat ini pada siang hari ini. Ya, oke. Pada siang hari ini kita akan berbicara satu tema yang luar biasa nih. Akupuntur untuk program bayi tabung. Wah, luar biasa kan ya. Tapi sebelum kita lanjut untuk berbicara dan belajar bersama Dr. Freddy, perlu diketahui para Prativian, pada siang hari ini acara kita akan berlangsung 1,5 jam, dan nanti bagi para Prativian yang aktif dalam bertanya di kolom chat di Zoom channel maupun di YouTube channel, ya, akan mendapatkan free gift 1 kali akupuntur gratis bersama Dr. Freddy. Jadi manfaatkan kesempatannya sambil belajar juga mendapatkan hadiahnya, ya. Baik, kita mulai saja bincang-bincang kita pada siang hari ini, bicara tentang program bayi tabung. Nah, program bayi tabung ini sangat menarik ya. Biasanya bayi tabung itu, ya setahu saya untuk orang-orang yang ingin memiliki anak ya. Nah, mungkin Dr. Freddy bisa menjelaskan nih, apa sih sebenarnya bayi tabung itu, dan kenapa di dalam program akupuntur ini ya diangkat menjadi satu tema yang menarik dalam Freddy's Journal. Silakan, Dr. Freddy. Ya, baik. Selamat siang ya, Korizal dan Bapak Ibu teman-teman Prativian semua. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu lebih tahu dulu apa sebenarnya itu bayi tabung, atau bahasa kedokterannya atau ilmiahnya namanya IVF ya. Jadi IVF atau IVF bahasa Indonesianya itu singkatan dari in vitro fertilization. Jadi fertilisasi in vitro gitu ya. Nah, in vitro sendiri itu artinya ada di dalam laboratorium kaca gitu ya, jadi dalam lab gitu. Nah, sedangkan fertilisasi ya pembuahan gitu. Jadi pembuahan yang dilakukan di dalam laboratorium. Itulah artinya bayi tabung. Jadi bukan bayinya di dalam tabung khusus gitu, bukan. Hanya pembuahannya ya, pembuahan ngerti ya. Jadi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma itu namanya pembuahan. Itu bertemu ya, sel sperma bertemu dengan sel telur. Nah, itu dilakukan di dalam laboratorium gitu. Nah, itu yang dinamakan bayi tabung atau in vitro fertilization atau IVF tadi. Nah, mungkin boleh sambil tolong dibuka slide-nya yang pertama. Jadi perlu teman-teman ketahui juga, jadi bayi tabung atau IVF itu ada tahapan-tahapannya nih, teman-teman. Boleh turun lagi satu slide. Nah, ini ya, in vitro fertilization process. Jadi tahap-tahapannya secara umum saya bagi menjadi 5 tahapan, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya IVF itu hal yang baru atau bukan sih, Dok? Bukan. Jadi IVF atau bayi tabung ini tuh sudah berlangsung cukup lama, dan bayi pertama yang lahir dari metode IVF atau bayi tabung ini berlangsung pada tahun 1978. Gitu. Jadi 1978 itu ada bayi pertama di dunia yang lahir dari proses bayi tabung ini. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama-tama, prosesnya yang pertama-tama dilakukan adalah, bisa dilihat pada gambar di slide, the woman is given hormone treatments to stimulate egg production. Jadi pas pertama-tama itu seorang perempuan, seorang istri itu diberikan
hormon, ya, terapi hormon untuk menstimulasi terbentuknya atau produksi sel telur, gitu. Nah, teorinya adalah seorang perempuan itu dari sejak lahir itu sudah diberikan sejumlah sel telur banyak, gitu ya, cuma belum matang. Jadi bentuknya itu kecil-kecil dan masih masih tanda kutip mentah lah, belum matang. Nah, ini diberikan obat hormon supaya sel telurnya itu matang. Itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua, multiple eggs are taken from the woman's ovaries. Jadi, sel telur yang tadinya belum matang dimatangkan, setelah matang sel telur itu diambil dari indung telur. Ya, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, di dalam laboratorium, ya, sel telur itu dicampurkan dengan sel sperma si suami, si laki-laki. Gitu ya. Nah, ini yang dinamakan tadi IVF, pertemuan sel telur dan sel sperma itu terjadinya di dalam laboratorium. Gitu. Jadi sel telurnya diambil, sel spermanya diambil, terus dipertemukan di dalam laboratorium. Nah, tahap keempat, setelah sel telur itu dipertemukan dengan sel sperma, nah itu terbentuknya namanya embrio. Nah, embrio itu dimasukkan ke dalam inkubator dulu selama 48 jam atau 2 hari. Gitu ya. Nah, itu tahap keempat. Tahap kelima, setelah embrio itu selesai dari 48 jam, si embrio tadi itu baru dimasukkan kembali ke dalam rahim atau uterus seorang wanita tadi, seorang istri tadi. Gitu. Nah, itu jadi namanya IVF dan prosedurnya seperti itu secara garis besar, secara umumnya seperti itu. Begitu, Korizal. Jadi ini yang tampak dalam gambar ini itu adalah proses pengerjaan bayi tabungnya atau bagaimana? Betul, proses pengerjaan bayi tabungnya. Jadi yang pertama-tama itu seperti itu. Jadi perempuannya dipersiapkan dulu, diambil. Kalau sel sperma kan memang selalu dibentuk ya. Setiap detik, bahkan sambil kita ngomong sekalipun nih Korizal. Jadi sel sperma itu tetap dibentuk. Jadi setiap detiknya sel sperma itu dibentuk. Nah, tapi kalau sel telur, dia tidak. Dia sudah diberikan dan baru dimatangkan sebulan sekali umumnya ya, sebulan sekali. Dan dia akan luruh kalau tidak ada kehamilan, dia akan luruh pada saat menstruasi. Gitu. Kecuali kalau ada penyakit tertentu yang mungkin sel telurnya tidak bisa matang, misalnya nanti ada yang namanya PCOS gitu ya. Nah, itu sel telurnya itu bisa kecil-kecil banyak tidak bisa matang gitu. Nah, tapi normalnya setiap bulan akan ada 1 sel telur yang dimatangkan. Oke. Nah, ini sampai terjadi pengerjaan di dalam lab, ini kan berarti sel telur dan sel sperma yang digabungkan jadi satu adalah sel telur dan sel sperma yang sehat ya? Betul, betul. Nah, itu sebenarnya di dalam pengerjaan IVF atau bayi tabung ini memang ada step-step yang merupakan tambahan nih nanti Korizal dan teman-teman Prativia. Nah, tadi kalau Korizal tanyakan nanti yang sel telur sama sel sperma yang diambil yang sehat ya. Normalnya iya. Jadi pada saat si sel telur istri, sel sperma suami, kalau tidak ada masalah, tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Jadi dianggapnya sehat, Korizal. Oke. Nah, tapi perlu diperiksa nih kalau ada suatu masalah perlu diperiksa sel telurnya sehat apa enggak, sel sperma diperiksa atau enggak. Nah, itu step tambahannya. Ya. Nah, kalau memang sehat, mengapa pengerjaannya harus secara lab? Kenapa tidak bisa alami saja? Pertanyaan bagus nih, Korizal. Jadi, nah ini perlu ditekankan dulu karena soal bayi tabung, soal IVF ini dalam satu sisi, dalam satu sudut pandang itu masih daerah abu-abu ya. Mas, mungkin kalau terbentur dengan agama, dengan rohani, mungkin ada agama-agama yang tidak setuju, tidak boleh, dan sebagainya. Nah, kita tidak menyinggung hal seperti itu, kita murni dari sudut sainsnya ya, murni dari sudut ilmu pengetahuan atau ilmu kedokterannya. Nah, jadi sel telur kenapa diambil, sel sperma kenapa diambil, mungkin ada masalah di dalam penghantarannya, Korizal. Itu yang pertama. Karena kalau bisa dilihat pada slide, pada gambar, di gambar yang nomor 1 paling kiri, itu ya ada yang namanya ovari itu. Korizal dan teman-teman Prativian mungkin bisa dilihat yang warnanya putih, itu ada namanya ovari. Ya, ovari atau ovarium itu adalah tempat di mana sel telur itu berada awalnya, asalnya. Itu namanya ovarium. Nah, dia pada saat sudah matang, dia akan keluar dan dia akan berjalan melalui saluran yang namanya fallopian tube atau tuba fallopii, nama kedokterannya, atau fallopian tube bahasa Inggrisnya. Nah, mungkin ada sumbatan di sini kok, Rizal. Fallopian tube. Jadi, si sel telurnya itu walaupun sudah matang, sudah dilepaskan oleh si ovari tadi, dia tidak bisa berjalan nih. Dia tidak bisa berjalan menuju ke uterus atau rahim.
gitu. Jadi mampet gitu, macet gitu salurannya. Nah, kalau misalnya sel telurnya mampet, nggak nyampe ke rahim, ya nggak mungkin terjadi pembuahan, kan? Karena sel spermanya nggak bisa nyampe juga ke dalam si sel telur tadi, karena kan salurannya mampet. Gitu. Yang kedua, kemungkinannya lagi adalah si saluran dari sel sperma tadi. Jadi, sel sperma tadi mungkin ada masalah di gangguannya, misalnya ada di saluran kelamin laki-laki, gitu ya. Mungkin ada masalah di sana, gitu. Nah, itu jadi bisa terjadi sel spermanya tidak sehat. Atau kemungkinan ketiga misalnya terjadi ketidak ramah, jadi tanda kutip ya, tidak ramah, rumahnya itu tidak ramah terhadap si embrio. Jadi walaupun sudah dibentuk gitu ya, itu cepat mati. Makanya perlu setelah dipertemukan dimasukkan inkubator dulu selama 48 jam supaya tanda kutip lebih matang. Gitu. Jadi ada banyak sekali alasannya kenapa dilakukan IVF atau bayi tabung. Oke. Jadi setelah dimasukkan dalam inkubator selama 48 jam, baru dimasukkan kembali ke dalam rahim ya. Ke dalam rahim perempuan. Dan prosesnya sama juga ya, selama 9 bulan ya? Berkembang. Ya, kehamilannya prosesnya selama 9 bulan, atau lebih tepatnya itu 40 minggu sih. 40 minggu. Ya. Oke. Nah, ini kan bayi tabung kan, proses bayi tabung ini dari tahun 78 ya, ditemukan ya. Nah, bayi pertama yang lahir. Bayi pertama ya, oke. Nah, sampai saat ini sebenarnya berapa persen sih keberhasilan bayi tabung? Karena banyak yang saya dengar juga, banyak yang gagal ya. Nah, betul. Nah, ini juga yang menjadi dilema, karena kalau kita sama-sama ketahui, proses bayi tabung atau IVF ini kan tentu tidak murah ya. Ini cost-nya atau biaya yang dikeluarkan ini cukup tinggi gitu. Nah, sedangkan tingkat keberhasilannya gimana? Keberhasilannya bisa sampai 90% lebih atau enggak? Mungkin kita boleh bergeser ke slide berikutnya. Nah, boleh tolong slide berikutnya? Nah, ini. Nah, jadi ternyata tingkat keberhasilan seseorang atau sepasangan ya, satu pasangan itu melakukan bayi tabung, itu ternyata tidak tinggi-tinggi banget kok. Jadi nyampe 50% aja tidak ternyata. Rizal dan teman-teman Prativian, ini boleh dilihat di slide yang sebelah kiri. Gitu ya, di slide sebelah kiri. Ini kalau ini saya ambil pembagiannya berdasarkan usia ya, berdasarkan umur dari si ibu. Jadi di bawah sini ada tulisannya maternal age. Ya, usia maternal atau usia si ibu gitu. Kenapa si ibu yang penting sih? Kenapa bukan si bapak? Nggak fair banget gitu ya. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Karena yang menjadi rumahnya, yang menjadi tanda kutip rumahnya itu adalah ibu. Bapak kan nggak punya rahim ya. Jadi yang punya rahim kan ibu. Nah, jadi usia kehamilan dari si ibu ini menjadi penting, usia si ibu itu. Kita lihat dari usia yang di bawah 35 tahun. Itu pun juga kurang lebih 45%, Rizal dan teman-teman Prativian. Jadi 50% aja nggak nyampe. Gitu. Ya, sampai saat ini ya, mungkin nanti kalau ke depannya ada teknologi kedokteran yang lebih maju lagi, mungkin angka ini bisa meningkat. Cuma sampai saat ini mungkin sekitar 45%. Nah, di atas 35 itu akan bertahap menurun tuh. 35 sampai 37 dia terjadi penurunan sebesar 15%, jadi sekitar 30%. Nah, terus 38 sampai 40 dia turun lagi 13%, 41 sampai 42 dia turun lagi 11%, dan lebih dari 42 tahun dia turun lagi 7%. Jadi 10% aja nggak nyampe. Gitu. Oke. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu Prativian yang sudah merencanakan untuk bayi tabung atau IVF ini, disarankan untuk segera, jangan ditunda-tunda. Makin muda umurnya, angka persentase keberhasilan ini semakin tinggi, semakin baik. Gitu. Oke. Keberhasilan atau kegagalannya itu lebih disebabkan di mana? Di proses mana? Di lab-nya atau di rahim si ibu? Kalau di mana letak kegagalannya banyak sekali ya, Rizal ya. Jadi mulai dari sel telur yang diambil, sel sperma yang diambil, mungkin kualitasnya kurang bagus, atau kalau itu bagus pun mungkin pada saat pertemuan ya dipertemukan hasilnya pun kurang bagus, si embrionya itu kurang bagus. Jadi sel telur yang bagus, sel sperma yang bagus, begitu sudah dipertemukan belum tentu bagus. Gitu.
Jadi jangan terlalu optimis bahwa oh ini sel telurnya bagus, sel spermanya bagus, berarti setelah dipertemukan hasilnya pasti bagus dong, kan asalnya bagus. Belum tentu Hmm. gitu. Karena terjadi penyatuan secara genetika, mungkin aja muncul genetik atau gen-gen yang jelek, yang kurang bagus. Jadi mungkin hasilnya akan kurang bagus. Nah, setelah embrionya atau si hasil pertemuan tadi itu bagus juga misalnya ya, begitu dimasukkan ke dalam rahim, mungkin ada masalah di dalam suasana rahimnya. Jadi kalau kita bicara bayi tabung atau IVF, secara garis besar kita bicara dua, isinya dan rumahnya, Pak Rizal dan teman-teman Dan perhatikan. tempatnya. Mungkin masalah di isinya, mungkin masalah di rumahnya. Gitu. Itu yang menyebabkan penurunan tadi, angka keberhasilannya terus menurun seiring usia karena dua faktor tadi. Iya, iya. Nah, kalau bicara tentang rumahnya ya, apakah setelah ada, misalnya gini, seorang wanita mengikuti program bayi tabung, apakah memang ada pemeriksaan tentang ibaratnya kondisi rahimnya, kesehatannya, dan sebagainya, sehingga mungkinkah bayi tabung ini dimasukkan ke dalam rumah yang berbeda, yang mungkin jauh lebih sehat, misalnya ke rahim seorang wanita yang berbeda? Nah, iya, itu kalau di luar negeri sudah ada sudah ada wacana atau bahkan sudah dilakukan ya, walaupun jumlahnya belum banyak. Itu namanya surrogate mother, Jadi ibu pengganti, gitu ya. Sel telur seorang perempuan, katakanlah si A, dengan sel sperma suaminya, suami si A, gitu ya. Tapi akhirnya setelah dipertemukan di luar badan, di dalam laboratorium, secara bayi tabung tadi, si embrio itu dimasukkan ke perempuan lain, namanya B. Nah, si B ini namanya surrogate mother atau ibu surogasi gitu ya. Nah, hal itu sudah dilakukan dan itu sudah bisa sebenarnya secara ilmu kedokteran ya, sekali lagi, karena ini memang masih daerah abu-abu secara etika, secara moral, secara agama boleh atau tidak itu masih abu-abu gitu. Nah, tapi secara sains, secara ilmu kedokteran hal itu sudah mungkin kok Rizal dilakukan dan itu sudah bisa dilaksanakan walaupun jumlahnya belum banyak. Oke, jadi memang memungkinkan ya. Betul, betul. Oke. Nah, sebenarnya ada nggak sih faktor lain selain misalnya ingin punya anak, orang memilih untuk bayi tabung? Secara umum tidak ada ya, Ko Rizal, karena IVF atau bayi tabung ini kan kita tujuannya kan pengen punya anak atau pengen punya keturunan, gitu. Jadi kalau misalnya memang tujuannya selain itu, saya rasa mungkin tidak ada, Ko Rizal. Jadi tujuannya memang murni untuk bayi tabung, tapi dengan segala keterbatasan mungkin dari sisi kesehatan. Nah, akhirnya untuk memiliki anak itu merupakan suatu hal yang challenging, yang sulit, gitu. Nah, itu yang mengakibatkan seseorang itu melakukan bayi tabung. Nah, bayi tabung pun itu bukan berarti langsung ke arah bayi tabung. Biasanya orang sudah melalui proses dulu tuh. Mereka sudah, pasangan suami istri sudah melalui proses yang alami dulu ya, mencoba berhubungan suami istri secara alami, tapi nggak jadi-jadi misalnya, atau nggak misalnya jadi tapi nggak berhasil gitu. Nah, ada juga yang mungkin sudah melalui program inseminasi, mungkin Ko Rizal dan teman-teman Prativian pernah mendengar ya kata-kata inseminasi gitu, masih nggak berhasil juga gitu. Nah, itu baru tahap akhirnya berlanjut ke IVF atau bayi tabung. Karena IVF ini sekali lagi cost-nya paling mahal di antara yang lain-lain dibandingkan inseminasi, dibandingkan dengan program alami gitu. Bayi tabung atau IVF ini harganya yang paling mahal. Oke. Itu pelaksanaan dari diambil kedua ini sel sperma dan sel telur itu sampai masuk diinjeksikan ke dalam rahim ibu lagi itu butuh waktu berapa lama ya? Nah, mungkin boleh tolong dibuka slide-nya. Jadi sejak diambil sampai dimasukkan. Jadi sebenarnya setelah diambil, ya kan itu akan dipertemukan dulu nih, dipertemukan dengan si sel sperma. Nah ini, mungkin boleh di zoom out. Boleh dikecilkan, zoom out. Nah ini ya. Jadi yang pertama ini seperti ini nih. Ini nanti akan saya ambil lagi gambarnya untuk yang tadi. Nah yang ini. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi ini gambar ini untuk menjelaskan kapan sih akupunktur itu perlu dilakukan pada saat proses bayi tabung. Nah, cuma pada gambar ini kita lihat yang sebelah kanan dulu nih, yang tulisannya warna hijau ya.
Ya. Hijau ya. Yang pertama adalah down regulation. Itu IVF itu mulai itu siklus IVF mulai, IVF cycle starts gitu ya. Ovarium itu dibuat tidur dulu nih. Jadi diistirahatkan dulu. Ya, jangan bekerja dulu, jangan mematangkan dulu, jangan mengeluarkan apalah hormon atau sebagainya, ditekan dulu. Jadi dibuat tidur dulu pada saat itu. Ya, dibuat istirahat dulu. Kenapa dibuat istirahat sih, Dok? Nah, supaya si ovarium tadi, si ovari tadi pada saat dibutuhkan untuk bekerja dia udah seger lagi, dia udah fit lagi gitu. Nah, yang berikutnya adalah ovulation induction. Ya, itu ovaries are stimulated to grow multiple follicle. Jadi ini udah diinduksi untuk menghasilkan atau mematangkan si sel telur tadi. Ya. Lalu HCG injection for final maturation. Ini terakhir kali disuntikan lagi hormon HCG ya, hormon namanya human chorionic gonadotropin namanya HCG. Nah, itu ditujukan supaya pematangan akhir. Ya. Nah, setelah itu diambil nih egg retrieval. Jadi diambil nih sel telurnya. Ya, setelah diambil dipertemukan fertilization and incubation in the laboratory. Gitu ya. Nah, setelah jadi embrio dipertemukan baru dimasukkan ke dalam embrio transfer. Gitu ya. Ke embrio transfer itu dimasukkan lagi ke dalam rahim. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya berapa lama setelah diambil lalu dipertemukan dengan sel sperma lalu dimasukkan kembali ke dalam rahim gitu ya. Biasanya dalam hitungan 1 mingguan itu kok, Rizal. Oh, 1 mingguan. Jadi mulai dari sejak diambil, dipertemukan dengan sel sperma, setelah jadi embrio, dia itu kan akan ditunggu tuh dalam inkubator itu selama 48 jam. Gitu ya. Nah, di tahapan ini juga sebenarnya ada pemeriksaan nih, Rizal, tambahan. Apakah embrio yang terbentuk itu bagus atau tidak? Gitu ya. Nah, setelah embrionya itu bagus baru dilakukan embrio transfer atau ET istilahnya. Nah, setelah embrio transfer, baru dilakukan pemeriksaan kehamilan, pregnancy test. Preg test itu yang paling bawah, kotak yang paling bawah. Ini untuk melihat apakah si embrio yang sudah dimasukkan lagi ke dalam rahim itu nempel apa tidak. Gitu. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya nih, Dok, biasa yang dimasukin itu ke dalam rahim itu cuma 1 embrio. Nah, terus kalau misalnya nggak nempel, selesai dong. Nah, sebenarnya enggak. Sebenarnya yang dimasukin ke dalam si rahim itu tidak hanya 1 embrio. Gitu. Yang diambil pun sel telurnya itu juga tidak hanya 1 sel telur. Jadi sel telur yang diambil itu ada beberapa yang sehat terutama ya. Kalau sel sperma kan sekali ejakulasi akan muncul banyak sekali sel sperma ya, bisa jutaan sel sperma yang muncul. Jadi itu nggak jadi soal. Nah, sel telur yang diambil itu beberapa. Jadi nggak cuma 1. Dipilih yang sehat. Lalu setelah dapat yang sehat, syukur-syukur embrio yang dapat pun juga yang sehat itu nggak cuma 1. Ya mungkin ada 2, mungkin ada 3, mungkin ada 4. Nah itu akan dimasukkan ke dalam rahim. Nah itu sebagai persiapan jaga-jagalah katakanlah kalau misalnya si embrio yang dimasukkan ke dalam rahim tadi itu ternyata nggak menempel nih, ternyata jatuh, loruh, selesai. Nah, misalnya ada 4 yang dimasukin, mungkin ada 1 lah yang nempel gitu, 3 lagi luruh gitu misalnya, kan masih jadi kan kehamilan itu. Jadi semakin banyak embrio yang didapatkan, yang dimasukkan, itu kemungkinan persentase terjadi kehamilan yang berhasil itu lebih besar. Intinya kalau udah nempel pasti jadi ya? Kalau sudah nempel diharapkan jadi. Pasti diharapkan jadi ya? Oke. Ya, baik, Prativian. Bagi Anda yang hadir di Zoom, silakan kalau ingin bertanya, Anda bisa langsung menuliskan di kolom chat, ya, atau raise hand, termasuk juga untuk yang para Prativian yang ada di YouTube channel. Ya, jangan lupa nanti di akhir acara kami akan pilih siapa yang beruntung mendapatkan free gift dari Dr. Freddy, yaitu 1 kali akupunktur gratis. Ya, jadi manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada Dr. Freddy karena kita belajar. Sekaligus kita juga ingin tahu lebih banyak tentang macam-macam hal yang sesuai dengan tema pada siang hari ini adalah akupuntur tentang bayi tabung, ya, tentang proses bayi tabung. Oke, saya mau bertanya tadi, kalau bicara tentang apa jadi atau tidak, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan seorang ibu, ya, untuk memperoleh presentasi keberhasilan lebih tinggi, agar biaya yang sudah dikeluarkan itu tidak mubazir gitu ya, karena kan cukup mahal sekali. Gitu.
Iya, betul. Ini pertanyaan yang sering juga ditanyakan nih sama pasien-pasien Korizal. Jadi memang biayanya kan nggak murah ya, bisa hitungan ratusan juta gitu ya, ratusan juta rupiah gitu. Nah, jadi sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh si ibu dan si bapak? Jadi jangan lupakan faktor si bapak juga. Jadi yang pertama si ibu dulu. Si ibu begitu sudah ditanamkan ya, dimasukkan atau embrio transfer tadi, dia kan akan bertindak sebagai rumahnya gitu. Hmm. Ya, nah tapi jangan lupa, jadi pada saat si sel telur itu diambil, sel telur yang diambil pun juga harus sehat. Jadi si perempuan itu harus menjaga kondisinya bukan hanya pada saat dia sudah dimasukkan si embrio. Jadi sebelum-sebelumnya pun ya, sebelum dilakukan pengambilan dari sel telur itu juga sudah harus dijaga. Misalnya paling simpel ya, jangan kurang tidur. Ya, jangan Oh, kurang tidur, jangan merokok, jangan kebanyakan minum kopi, jangan stres gitu ya. Nah, itu hal-hal itu dia akan memengaruhi si sel telur tadi. Nah, kalau si sel telur tadi sudah jelek, diambil, dipertemukan dengan sel sperma, lalu dimasukkan kembali, ya otomatis hasilnya pun akan jelek, karena kan dari awalnya sudah jelek sel telurnya gitu. Jadi oke. mulai dari saat si ibu itu belum diambil, dia juga harus sudah menjaga. Ya, nah terus si suami gimana? Si laki-lakinya gimana? Si laki-lakinya pun juga sama. Jangan lupa bahwa yang penting nih, selain tadi ya, jangan ngerokok, jangan kurang tidur, kontrol stres. Nah, yang penting lagi adalah buat si sperma, jangan terlalu kena suhu tinggi. Itu yang penting, Korizal dan teman-teman Prativian. Jadi buat bapak-bapak ya atau suami-suami, jangan terlalu sering berendam air panas, mandi air panas, itu jelek buat si sel sperma Hmm. gitu. Nah, atau misalnya apalagi, misalnya naik motor sampai bawahnya itu panas gitu, ya, si kantong kemaluannya itu panas. Nah, itu juga jelek buat si sel sperma. Jadi suhu yang tinggi itu jelek atau itu musuh dari si sel sperma. Dan itu juga mempengaruhi angka keberhasilan bayi tabung gitu. Nah, setelah si sudah dijaga nih misalnya ya, si ibu sel telurnya sudah bagus, si bapak suami itu sel spermanya sudah bagus, dipertemukan hasilnya bagus, dimasukkan. Nah, kita harus menjaga supaya si rumahnya itu juga tetap bagus. Gitu ya, si rumahnya itu maksudnya rahimnya itu harus tetap bagus. Gitu. Ya, Ya. Kalau misalnya rumahnya pada saat itu kita perlu kontrol tuh, seperti kontrol kehamilan biasa. Kalau misalnya terjadi hormon progesteronnya turun, kita berikan penguat kandungan, biasa diberikan hormon progesteron tuh, diberikan sama dokter kandungannya, dokter obgennya. Nah, bisa juga dilakukan akupunktur tuh, Korizal. Jadi mulai sejak sebelum diambil sel telur dan sel sperma, suami istri itu diakupunktur dulu, lalu terus sampai setelah dia terjadi penempelan, oke. gitu. Jadi dari penjelasan itu, jadi saya pengen tahu nih, ketika seseorang, sepasang suami istri ingin melakukan bayi tabung, proses bayi tabung, sebenarnya dari sejak dia ke dokter untuk konsultasi, proses untuk diambil sel sperma dan sel telur itu butuh waktu berapa lama ya? Sehingga suami dan istri mempersiapkan diri. Nah, sebenarnya balik lagi ke si pasiennya, Korizal. Jadi, kalau si pasiennya itu sudah siap, ya saat itu juga pun bisa diberikan obat-obatan untuk mematangkan, Korizal dan teman-teman Prativian. Nah, tapi yang jadi pertimbangannya biasa begitu pasien itu, pasangan suami istri datang ketemu dokter, dia nggak langsung mengiyakan. Biasanya mereka akan mikir dulu, Korizal. Nah, kalau itu ya tergantung balik lagi ke pasiennya. Seberapa banyak waktu dia pakai, dia butuhkan untuk berpikir. Gimana ya, mikir gitu. Nah, setelah dia sudah mencapai kesepakatan, oh iya, saya mau bayi tabung nih. Nah, itu biasanya langsung tuh diberikan obat dulu untuk mematangkan si sel telur itu. Jadi prosesnya ya nggak lama kok Rizal, tergantung dia sudah siap atau belum siap si pasangan itu. Oke. Kan tadi kan dikatakan bahwa ada pantangan, tidak boleh suhu terlalu tinggi dan sebagainya. Ya Betul, kan? betul. Andai kata dia bilang siap, tapi sebelum-sebelumnya dia udah sering dengan apa misalnya pria sering naik motor atau sering berendam, nah kan berarti kan tingkat keberhasilannya tipis dong.
Betul. Nah, makanya selagi si perempuan atau si istrinya itu diberikan obat hormon untuk mematangkan si sel telur, si suaminya pun juga diminta untuk menjaga. Nah, Oh, jadi perlu teman-teman ketahui juga untuk si sel sperma itu pembentukannya itu setiap 2 sampai 3 hari terjadi pembentukan sel sperma, gitu ya. Jadi sel sperma yang sudah mati dia akan dibentuk kembali, proses pembentukannya itu sekitar 2 sampai 3 hari, gitu. 3 hari. Nah, lalu Iya. obat yang untuk menguatkan sel telur ini berapa lama diberikan? Untuk berapa lama waktu? Biasanya dalam waktu 1 bulan selesai, kok Rizal. Oh, 1 bulan. Oke, berarti selama 1 bulan suami istri yang menginginkan anak ini harus benar-benar menjaga kesehatan, menjaga kondisinya dan semuanya ya. Betul. Lebih bagus lagi, lebih jauh-jauh hari lagi menjaganya, persiapannya, kok Rizal. Ya, cuman kan masalahnya informasi untuk bayi tabung dan persiapannya kan belum umum ya, kalau menurut Belum, saya ya. belum, betul, belum. Masih Mm-mm. jarang sekali. Masih jarang sekali. Kalau di Indonesia sudah ada ya proses bayi tabung ini. Proses bayi tabung masih terbatas di kota-kota besar, Korizal, kalau di Indonesia. Jadi kalau misalnya di kota-kota kecil, di daerah-daerah, itu masih belum ada. Kalau di kota-kota besar, misalnya di ibu kota provinsi gitu ya, misalnya Jakarta, misalnya apalagi Surabaya gitu, itu biasanya sudah ada, Korizal. Dan mungkin bukan hanya satu center, mungkin di beberapa kota besar itu sudah ada beberapa center untuk melakukan si IVF atau bayi tabung ini. Cuma memang masih belum merata. Kalau di daerah-daerah biasanya belum ada. Ya, karena itu juga kenapa di kota besar karena memang ditentukan juga dengan fasilitasnya ya, sangat canggih kali ya saya bilangnya, pikir ya. Betul, betul. Dan juga suka ada yang membandingkan nih, Ko Rizal. Pasien suka bertanya kepada saya, Hmm. dok, mendingan kalau saya mau bayi tabung, mendingan bayi tabung di Indonesia atau di luar negeri, gitu ya. Nah, Oh, itu suka ada anggapan atau paradigma bahwa kalau saya mau bayi tabung, mendingan ke Singapura atau enggak ke Malaysia gitu, itu angka keberhasilannya akan lebih tinggi daripada di Indonesia, gitu. Ternyata enggak, ternyata sudah ada penelitiannya, angka keberhasilannya pun sama. Jadi mau di Singapura, mau di Malaysia, mau di Indonesia, itu sama. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah seberapa pengalaman si center itu, gitu. Kalau dia sudah pengalaman, dia sudah tahu hal-hal apa yang perlu dilakukan, hal-hal apa yang perlu dihindari, peralatan seperti apa yang dibutuhkan. Nah, itu otomatis persentasenya akan lebih baik. Gitu. Jadi di luar negeri belum tentu selalu persentasenya akan lebih tinggi daripada di Indonesia. oke. Kalau gitu kita bicara di Indonesia, apakah sudah ada angka dari Indonesia? Artinya berapa banyak yang berhasil, yang tercatat mungkin dalam kedokteran Indonesia? Itu tadi, sekitar 40%-an, kok Rizal. 10%-an ya? Ya. Oke, 40%-an. Oh, luar biasa ya. Ya. Luar. Nggak terlalu tinggi, karena 50% aja nggak nyampe memang. Iya, 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 iya. Itu apakah karena memang terlalu sedikit orang yang memilih untuk bayi tabung atau gimana, dok? Nah, kalau ditanya jumlah orang yang memilih untuk bayi tabung, Korizal dan teman-teman Prativian, angkanya terus naik, Korizal dan teman-teman Oh, Prativian. malah angkanya naik. Angkanya naik. Jadi dibandingkan sekian tahun yang lalu, dibandingkan sekarang, pasangan-pasangan yang melakukan program bayi tabung itu naik. Nah, kalau ditanya, kenapa sih dok kok naik gitu? Kenapa dulu jarang, sekarang lebih sering gitu? Ya tentu terlepas dari semakin populer, semakin kesini kan informasi kan sangat banyak ya bisa kita dapatkan gitu kan, dari medsos, dari internet gitu. Nah, itu selain daripada itu, ternyata pasangan-pasangan suami istri zaman sekarang itu lebih sulit memiliki anak, kok Rizal, dibandingkan suami istri zaman dulu. Oh, Bang, kenapa itu penyebabnya? Nah, kenapa penyebabnya? Karena pada saat zaman sekarang ini, faktor gaya hidup balik lagi. Faktor gaya hidup, dia terpapar radiasi, terpapar polusi dari lingkungan, dari udara, dari makanan, minuman yang tidak sehat, maunya cepat. Nah, Hmm. terus faktor stres juga. Kalau dulu mungkin kita kerja dari 9 to 5 gitu, dari jam 9 sampai jam 5 selesai, misalnya sore, kita masih bisa bersantai, kita masih bisa olahraga gitu kan, olahraga pagi, olahraga sore gitu. Nah, zaman sekarang tidak. Orang pergi kerja sebelum matahari terbit, orang pulang kerja hari udah gelap gitu. Nah, Ya. jadi sudah kehilangan semua kesempatan itu. Dan secara pelan-pelan itu juga akan mempengaruhi reproduksi seseorang. Jadi
Itulah sebabnya kenapa pasangan-pasangan suami istri zaman sekarang itu lebih sulit punya anak dibandingin zaman dulu, dan otomatis orang-orang yang mengikuti IVF ini semakin hari semakin banyak. Hmm, oke. Dok, saya mau tanya nih, kalau misalnya si ibu sehat, sel telurnya bagus, Ya. ya, si suami sel spermanya lah, ibaratnya ya mungkin mengalami kelemahan atau kata istilah kedokterannya mati sebelum sampai tujuan karena tidak cepat dalam berenang dan sebagainya. Apakah itu masih dapat diupayakan bayi tabung? Sebenarnya itu bisa kok, Rizal. Jadi kalau misalnya ditanya umurnya ya, umur si sel sperma itu kan pendek berarti kan, mati duluan sebelum nyampe gitu kan. Nah, justru itu salah satu indikasi untuk dilakukan program bayi tabung. Karena pada saat program bayi tabung, kita mengambil sel spermanya itu langsung kita bantu untuk bertemu dengan sel telur. Oh, dikondisikan demikian ya. Ya, jadi si sel sperma itu nggak disuruh berenang sendiri seperti alami Ya. gitu. Jadi langsung dipertemukan. Nah, itu justru termasuk indikasi bayi tabung tadi. Nah, jangan lupa bahwa si sel sperma tadi itu ada pemeriksaannya dulu nih, Korizal. Mungkin kalau misalnya soal kehamilan bayi tabung itu istri akan lebih disorot tuh. Tapi jangan lupa bahwa si suami yang menghasilkan sel sperma itu juga ada pemeriksaannya. Yang paling simpel ada 2 nih pemeriksaan. Ya. Iya. Yang pertama adalah analisa sperma. Analisa sperma nanti dilihat bentuknya gimana, kecepatannya gimana, ya, jumlah sel spermanya berapa gitu ya. Nah, kalau tadi Rizal tanyakan itu berhubungan sama kecepatannya. Jadi dia pergerakannya pelan-pelan sehingga dia mati duluan tuh sebelum nyampe gitu, karena dia pelan jalannya. Nah, itu analisa sperma. Nah, terus abis itu yang kedua adalah penggumpalan aglutinasi. Gitu ya, atau dinamakan namanya DNA Fragmentation Index, DFI gitu namanya, DNA Fragmentation Index. Nah, biasanya itu dilakukan kalau misalnya ada kecurigaan masalah DNA di sel sperma itu. Gitu ya. Nah, karena si DNA itu juga dibawa oleh sel sperma. Jadi sel telur ibu punya bawa DNA, sel sperma bapak atau suami itu juga bawa DNA. Nah, itu juga perlu dilakukan pemeriksaan DFI tadi itu. DNA Fragmentation Index gitu. Nah, kalau ternyata masalahnya ada di masalah di DNA ya, itu biasanya terjadi penyatuan tuh, terjadi ujungnya itu si kepala sel sperma tadi itu tidak bersinar gitu ya. Jadi diem aja gitu. Nah, itu terjadi masalah di DNA si sel sperma tadi itu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Paling tidak perlu ada 2 pemeriksaan lah yang dilakukan oleh si suami atau si bapak tadi. Analisa sperma sama DNA Fragmentation Index. Oke, good, menarik ya. Oke, ya berarti Vian, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda boleh menuliskan di kolom chat ya. Tanya apa saja yang Anda ingin dengar, yang ingin tahu, dan nanti di akhir acara kami akan pilih siapa yang berhak mendapatkan free gift dari Dr. Freddy ya, berupa 1 kali untuk akupuntur gratis ya. Dan sebelum kita melanjutkan acara bincang-bincang kita pada siang hari ini tentang bayi tabung, maka saya tahan dulu karena ada yang mau lewat. Silakan, Boy.
Kenapa perlu belanja di MK-Mart? MK-Mart ada karena sebuah tujuan besar untuk membantu sesama anggota MK serta masyarakat luas agar bisa berbisnis di platform yang sama dengan konsep Mindful MK. Dengan berbelanja di MK-Mart, kita ikut peduli pada pembangunan karakter di Indonesia. Karena sebagian dari hasil penjualan akan didonasikan kepada Yayasan Karakter Eling Indonesia yang akan mengadakan program sosial untuk menumbuhkan karakter Eling di anak dan keluarga Indonesia. Yuk kita dukung kemajuan karakter Indonesia dengan berbelanja di MK-Mart. Ya, perhatian kita kembali lagi dalam acara Freddy's Journal, Belajar Sehat bersama Dr. Freddy, dan bicara kita tentang hari ini adalah tentang bayi tabung. Dan bagi yang ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom chat apa saja sehubungan dengan bayi tabung dan akupuntur tentunya ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tema bahasan akupuntur, masih ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Dr. Freddy yang sangat menarik, yaitu adalah ini, Dr. Freddy, sampai di situasi atau kondisi seperti apa bahwa sperma itu benar-benar dinyatakan gagal untuk tidak bisa diproses dalam bayi tabung? Nah, jadi gini, Korizal, kalau si sel sperma itu sedikit, itu masih bisa ya dilakukan bayi tabung, jumlahnya sedikit. Kalau si sel sperma itu misalnya kecepatannya pelan kayak tadi ya, nggak nyampe-nyampe, dia keburu mati duluan, itu masih bisa dilakukan program bayi tabung, sel spermanya diambil, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia, apalagi misalnya bentuknya itu tidak bagus gitu misalnya, kita bisa juga melakukan program bayi tabung, kita pilih yang bentuknya bagus, gitu ya, kita bisa pilih yang bentuknya bagus, ya. Nah, tapi terjadi masalah kalau misalnya si sel spermanya tidak ada, Korizal. Nah, ini yang sudah tidak bisa dilakukan program bayi tabung. Jadi, kalau tadi jumlahnya sedikit, kita bisa pilih, kita ambil ya yang jumlahnya sedikit itu. Tapi kalau misalnya si sel spermanya itu tidak ada, ya apa yang mau diambil gitu, itu otomatis tidak bisa. Ya. Atau misalnya sel telurnya juga tidak bisa terproduksi, tidak bisa diproduksi lagi walaupun sudah diberikan obat, sudah diberikan segala macam hormon gitu ya, ternyata si sel telur dari si ibu itu sudah tidak ada lagi gitu misalnya, ya itu sudah tidak bisa lagi dilakukan bayi tabung. Oh ya, perlu teman-teman dan Korizal ketahui juga, sel sperma sama semen itu dua hal yang berbeda ya. Jadi semen dengan sel sperma itu hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya seorang pria ejakulasi gitu ya, terjadi pengeluaran ya, itu cairannya namanya semen gitu ya, semen namanya. Nah, dalam semen itu terkandung normalnya ya, terkandung sel-sel sperma yang jumlahnya jutaan. Jadi sperma itu bukan cairan, sperma itu sel. Gitu. Cairannya namanya semen. Gitu ya. Nah, jadi mungkin aja semennya keluar, tapi di dalam semen itu sel spermanya nol. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi apa yang keluar itu adalah semen dan di dalam ada yang namanya sel sperma. Betul. Normalnya ada di dalam semen itu terkandung sel-sel sperma banyak jutaan. Harusnya. Betul. Oh, iya. Memang apa sih yang menyebabkan bahwa semen tidak mengandung sel sperma? Artinya biasanya kerusakan di testis, Korizal. Oke. Testis mungkin teman-teman tahu ya, itu yang bolanya lah, katakanlah bahasa ininya bolanya gitu ya. Nah, mungkin ada kerusakan di sana. Gitu. Karena itu pabriknya sel sperma. Nah, itu pabriknya betul, iya ya. Oke. Itu kerusakan itu bukan karena kecelakaan kah atau apa begitu? Bisa karena kecelakaan, bisa karena apa? Misalnya terbentur gitu misalnya, atau misalnya karena tadi suhu yang terlalu tinggi, Korizal. Karena suhu. Rusak. Betul. Oke, berarti memang sejak muda atau sejak kecil, sejak dini kali ya, sudah mulai dijaga ya? Harus sudah dijaga. Jadi makanya kalau misalnya laki-laki nih masih kecil, masih anak-anak suka main bola tuh, nah itu hati-hati tuh. Oke, Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Kurnia nih. Dok, bagaimana cara mengetahui indikator keberhasilan akupuntur terhadap kesuburan di tubuh kita? Nah, indikatornya ya, baik Ibu Kurnia ya. Jadi
Memang akupunktur itu kita sebenarnya belum masuk ya ke bahasa akupunktur ya, tapi nggak apa-apa ya. Justru itu saya mau tanya nih. Kalau nggak salah tadi dokter kan ada ini ya, ada tabel ya, ada tabel yang kalau nggak salah tadi di sebelah kanan tuh ada yang tabel yang di sebelah kanan yang belum sempat dibahas tadi tuh kalau nggak salah. Oh ya, Nah, mungkin itu dulu kali ya sebelum menjawab pertanyaan Ibu Kurnia ya. oh boleh, boleh. Tarik itu ada tabel yang 40% gara-gara akupuntur dan selebihnya. Mungkin boleh ditampilkan lagi, Boy. Boleh, boleh. Yang tabel pertama tadi, yang pertama kali tadi kita tampilkan sebelumnya yang nomor 100. Yang nomor 100 tadi, Boy. Yang slide ke 100. Di atas slide sebelumnya. Slide sebelumnya lagi. Nah ini. Nah ini. Nah ini kalau nggak salah, ini ada yang hijau lalu biru. Nah ini mungkin gimana penjelasan ini, Dok? Ya, baik. Jadi yang gambar sebelah kanan, grafiknya ini adalah tingkat keberhasilan IVF atau bayi tabung setelah dua kali atau lebih siklus bayi tabung itu gagal. Jadi seorang pasangan gitu ya, seorang wanita sudah melakukan bayi tabung gagal, dicoba lagi bayi tabung lagi gagal. Lalu setelah di akupunktur, yang ketiganya berhasil. Gitu. Jadi 2 kali si ibu itu belum melakukan akupunktur. Ya, belum melakukan akupunktur, di percobaan ketiga kelihatan yang warnanya hijau itu tuh, 35,7% berhasil. Iya. Gitu ya, 35,7% berhasil. Ya, dibandingkan dengan yang tidak diberikan akupunktur. Jadi percobaan ketiganya ya bayi tabung lagi, biasa aja tanpa akupunktur. Itu keberhasilannya turun jadi 7,1 yang biru. Oh, yang biru itu adalah tanpa akupunktur ya? Tanpa akupunktur di IVF yang ketiga, di bayi tabung yang ketiga. Ya, jadi ini kita bicara bayi tabung yang ketiga semua nih. Setelah 2 kali gagal, yang pertama gagal, yang kedua gagal. Nah, yang ketiga ada yang coba lagi bayi tabung biasa, ada yang dicoba lagi bayi tabung plus akupunktur. Oke, baik. Gitu ya. Nah, ini yang hijau ini yang dicoba bayi tabung plus akupunktur itu 35,7% berhasil. Ya, sedangkan yang dicoba biasa aja, yang ketiganya tetap bayi tabung aja tanpa apa-apa itu 7,1 gitu. Ya. Yang bayi tabung ditambah akupunktur cuma fake nih, jadi pura-pura nih. Jadi yang ditusuk itu bukan titik akupunktur, yang ditusuk itu sembarangan aja. Gitu, kenapa, ya. Kenapa sampai dilakukan seperti itu ya, sampai terjadi fake akupunktur? Karena ini penelitian, Korizal. Oh, I see. Gitu, ini penelitian gitu. Jadi ini sengaja diteliti gitu ya, yang akupunktur ditusuk titik akupunktur beneran. Yang sama dibandingkan dengan yang tidak diberikan akupunktur, sama dibandingkan yang ditusuk tapi sembarang titik, bukan titik akupunktur gitu, ya titik yang lain lah sembarangan gitu. Nah itu juga keberhasilannya rendah 10,7 itu yang kuning gitu. Nah yang diberikan akupunktur dia paling tinggi sendiri. Gitu walaupun dia sudah 2 kali gagal ya, 2 kali atau lebih gagal IVF-nya atau bayi tabungnya. Ya. Nah itu dalam artian sama sekali belum pernah mengalami akupunktur ya? Betul. Yang pertama sendirian, IVF aja. Yang kedua juga IVF aja. Nah, yang ketiga baru ditambah akupunktur. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana dengan hubungan pertanyaan Ibu Kurnia tadi, Dok? Ya, jadi mengetahui tingkat keberhasilannya, indikatornya lagi tergantung dari pemeriksaan tadi nih, Ibu Kurnia. Misalnya, kalau misalnya dia belum dilakukan embrio transfer ya, jadi lagi masa persiapan sebelum dilakukan, misalnya sebelum diberikan obat hormon gitu untuk pematangan sel telur, itu kan tentu akan ada pemeriksaannya, ya pemeriksaan darah, pemeriksaan hormon, USG mungkin gitu ya. Nah itu semuanya akan terjadi perbaikan. Ya hormonnya misalnya tadi ada yang terlalu rendah, dia akan ditinggikan, misalnya ada yang terlalu tinggi gitu ya akan direndahkan. Ambil contoh misalnya ya, contoh hormon misalnya ada yang namanya AMH gitu misalnya ya, anti-Mullerian hormon, AMH, anti-Mullerian hormon. Nah, itu biasanya pada kasus-kasus seperti PCOS itu suka tinggi tuh AMH-nya. Nah, itu dengan diberikan akupunktur, AMH-nya itu akan turun tuh.
Jadi indikator-indikator, kalau tadi ditanya indikatornya seperti itu. Nah, terus kalau misalnya ditanya setelah embrio transfer nih, indikatornya apa bahwa akupunktur itu berhasil dibandingkan dengan tidak diakupunktur? Periksa hormon kehamilan gitu ya, bisa beta HCG, bisa progesteron gitu ya, itu biasanya akan lebih tinggi, lebih meningkat dibandingkan dengan yang tidak diakupunktur gitu. Jadi kalau ditanya indikatornya, kita lihat angka-angka dari hasil laboratorium maupun pemeriksaan penunjang yang lainnya, gitu akan ada kelihatan bedanya. Jadi memang harus ditunjang dengan pemeriksaan-pemeriksaan ya untuk mengetahui indikator keberhasilan tersebut ya. Betul, karena akupunktur dalam kasus ini dia tidak bisa berdiri sendiri nih, Ko Rizal dan teman-teman Prativian. Jadi kita mesti kerjasama dengan obgyn, ya, dengan dokter kandungan, dan kalau misalnya si sel sperma suami ada masalah, kita kerjasama juga dengan andrologi, dengan androlog gitu, untuk si bapaknya, untuk si sel spermanya gitu. Jadi akupunktur nggak sendirian di sini. Ya, oke. Justru ketidaksendirian akupunktur ini justru malah memperlihatkan kekuatan dari akupunktur itu sendiri ya. Karena ada pemeriksaan sebelumnya yang memang menunjang, ya kan? Gitu, betul, ya. Dan bisa dibuktikan akhirnya. Dan bisa dibuktikan, betul. Oke, baik. Semoga dapat menjawab ya Ibu Kurnia. Kalau belum nanti saya akan bertanya lagi. Lalu ada pertanyaan berikut dari Ibu Stefani. Dok, kapan waktu yang paling tepat untuk memulai akupuntur? Pada saat IVF? Terus inseminasi buatan ya? Atau saat program hamil alami? Ya, langsung saya jawab ya, Ko Rizal ya. Jadi Ibu Stefani, jadi semuanya bisa. Kalau tadi Ibu nanyain soal IVF, soal insem, soal program hamil alami, ketiga-tiganya itu bisa dilakukan akupunktur. Nah, tapi akupunkturnya berbeda, titiknya berbeda, dan metode yang digunakan itu pun juga berbeda. Jadi biasanya yang pegang setir, tanda kutip ya, yang pegang setir itu adalah dokter kandungannya, gitu ya. Jadi dokter kandungannya dia yang akan menentukan arahnya. Ini kita mau coba hamil alami, tentunya bekerja sama dengan pasien ya. Pasien maunya apa itu juga pasti akan jadi pertimbangan. Ini mau jadi hamil alami, atau ini mau insem dulu, atau ini mau bayi tabung dulu. Nah, setelah itu ditentukan oleh si obgyn, oleh si dokter kandungan bersama dengan pasien sudah disepakati. Nah, nanti akupunktur akan membantu tuh. Ini programnya ke arah mana nih? Ini untuk alami kah? Otomatis yang ditusuk titiknya beda, metodenya berbeda, dan sebagainya. Misalnya dia mau insem, misalnya. Nah, itu juga titiknya berbeda, metodenya berbeda, dan segala macamnya berbeda. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya, tiga-tiganya bisa, dan sebaiknya ya, dilakukan itu sejak sebelum program dimulai. Gitu. Sebelum program dimulai. Jadi jangan bersamaan, justru bahkan sebelum dimulai pun sudah dilakukan akupunktur tadi. By the way, inseminasi itu apa ya dok ya? Kalau boleh dijelaskan bedanya dengan bayi tabung? Ya, jadi gini, kalau tadi kan bayi tabung itu kan kita ngambil sel telur diambil, sel sperma diambil, dipertemukan di laboratorium gitu kan, makanya namanya in vitro gitu dalam lab gitu. Nah, tapi kalau misalnya inseminasi, yang diambil itu adalah si sel sperma bapak. Gitu ya, sel sperma bapak gitu ya. Nah, lalu si sel telur yang sudah keluar gitu ya, yang sudah keluar di dalam rahim si perempuan gitu ya. Kan tadi kan sel telur kan dihasilkan oleh si sel oleh ovarium ya, oleh ovari. Lalu dia akan berjalan melalui saluran namanya tuba falopii atau ovarian tube gitu. Fallopian tube. Nah, itu dia akan keluar ke dalam rahim uterus. Nah, si sel sperma yang tadi sudah diambil dia akan disemprotkan ke dalam si ke dalam si rahim tadi, rahim perempuan tadi, rahim si ibu tadi. Gitu, itu namanya inseminasi. Oke, jadi tidak ada unsur laboratoriumnya ya? Ada, dari si sel sperma itu diambil kan dia di dalam laboratorium. Disemprotnya gimana tuh? Ya Ibu Sri? Disemprotnya bagaimana caranya? Disemprotnya melalui alat Ibu Sri. Disemprotnya melalui alat lalu ke dalam si rahim seorang ibu tadi. Setelah sel telurnya ada ya, jadi itu perlu diberikan pematangan lagi, si sel telur itu keluar ke dalam rahim lalu disemprotkan si sel sperma suami. Luar biasa. Oke. Tadi kan dokter katakan ya bahwa ketika IVF atau insem atau hamil alami penusukannya berbeda-beda. Nah, jadi saya penasaran nih. Kalau IVF sendiri untuk akupuntur ya
itu penusukannya di daerah mana saja, Dok? Nah, kalau kita bicara soal kehamilan ya, jangan lupakan faktor suami ya, jangan lupakan faktor bapak gitu. Jadi sebenarnya mulai dari persiapan, jadi program IVF itu belum dimulai, ya, belum dimulai, itu suami dan si istri itu harus sudah diberikan akupunktur dulu, gitu. Ya, jadi suami akan ditusuk di akupunktur, si istri juga akan dilakukan akupunktur, gitu. Ya, yang dilakukan penusukan kita bahas satu-satu ya, soal istri dulu nih misalnya, si istri dulu, si ibu dulu. Yang diberikan penusukan terutama daerah-daerah perut bawah, karena di sana lokasinya si rahim, itu di sana juga lokasinya si indung telur atau ovarium. Jadi utamanya di daerah perut bagian bawah, gitu ya, utamanya. Nah, terus apa ada titik-titik lain, Dok? Ada titik-titik lain, titik jauh namanya. Titik jauh itu bisa ada di kaki, di tangan, dan di punggung. Gitu. Itu juga ada punggung pun juga daerah punggung pinggang ya. Jadi punggung bagian bawah gitu ya. Nah, itu juga dilakukan penusukan. Nah, lalu seperti biasa itu kan baru gejalanya. Kita perlu treat juga kausanya. Misalnya kausanya dia ada masalah hormonal, otomatis kita berikan titik-titik untuk hormonal. Itu bisa ada di telinga, itu juga bisa diberikan ya. Terus bisa juga diberikan di daerah kepala, itu juga bisa diberikan. Misalnya dia ada stres gitu, misalnya kita juga berikan titik-titik di kepala, titik-titik di wajah, itu juga bisa diberikan. Misalnya dia ada malnutrisi gitu, misalnya nutrisinya buruk gitu. Nah, kita juga bisa berikan titik-titik di daerah perut bagian atas ya untuk merangsang si lambung dan si usus gitu, untuk mempercepat penyerapan nutrisi. Jadi untuk terapi akupunktur sekali lagi ada dua. Jadi gejalanya kita treat otomatis ya, dan penyebabnya juga kita treat, kita terapi gitu. Jadi perut bagian bawah itu utamanya, ada titik jauh di kaki, di tangan, dan di punggung bagian bawah daerah pinggang. Lalu untuk kausanya tergantung penyebabnya apa. Gitu. Penyebabnya apa, dia akan dilakukan terapi titik-titiknya di daerah yang berbeda tergantung penyebabnya juga. Gitu. Itu untuk si ibu. Lalu untuk si bapak nih, untuk si suami. Si suami itu biasanya titik-titiknya sama kurang lebih. Titik-titiknya itu di daerah perut bagian bawah, otomatis ya, karena dia kan penghasilan sperma itu kan di daerah situ gitu. Yeah. Jadi bukan kantong kemaluannya yang ditusuk ya. Jadi jangan takut, bukan kantong kemaluannya, tapi daerah perut bagian bawah itu kita tusuk juga, kita berikan pemanasan juga. Lalu daerah punggung, daerah pinggang ya. Jadi punggung bagian bawah itu juga kita berikan terapi daerah sana. Lalu di kaki sedikit, di tangan sedikit, dan di kepala sedikit. Gitu. Oke. Dan itu mereka harus datang bersamaan? Sebaiknya iya. Sebaiknya iya. Oke. Nah, ada yang menarik tadi. Dokter bilang mengatakan bahwa yang ditusuk adalah bagian perut bagian bawah, lalu kaki, tangan, ya kan, dan punggung. Betul ya? Betul. Nah, sepengetahuan saya selama kita belajar tentang akupuntur, satu kali penusukan dalam satu sisi, misalnya perut gitu ya, atau dada, itu kan butuh waktu 30 menit ya. Nah, kalau misalnya depan belakang kayak begitu, berapa menit yang dibutuhkan untuk akupuntur ya, Dok? Nah, sebenarnya nggak mesti 30 menit, Korizal. Tergantung dari kita mau mengobati apa diagnosisnya. Gitu. Okay. Nah, jadi kalau misalnya untuk IVF yang depan belakang seperti ini cukup 15 menit, Korizal. Oh, gitu. Jadi, 15 menit saya cukup. Jadi, setelah satu selesai, baru satu lagi. Betul. Oke, baik. Makanya tadi saya pikir, wah kalau 30 menit 1 jam dong ya, berarti ya. Oke, baik. Silakan Ibu Sri, mau bertanya. Masih di-mute kali Bu Sri. Bu Sri, belum dibuka mic-nya. Ya. Ya, udah? Kedengaran? Ya, oke. Halo? Iya, kedengaran Ibu Sri. Silakan Bu. Ya. Boleh saya persempit tadi pembicaraan dokter ya mengenai untuk wanita. Itu kan perut bawah, kaki, tangan, punggung. Terus kausalnya mungkin bisa hormonal di kepala dan di wajah, juga malnutrisinya. Terus yang untuk suaminya juga perut bagian bawah bisa dilakukan pemanasan, terus punggung bagian bawah, tangan, kepala, kaki. Kalau ibu persempit
Bisa nggak demikian? Jadi dari wanita dan prianya itu fokusnya ke organ ginjal. Satu itu ya dok, terkait dengan BL23. Kemudian yang perut bagian bawah mungkin CV4 dan CV6. Terus kaki ya mungkin Saninjau, Cusanli. Terus untuk malnutrisinya juga ke lambungnya ya CV12. Apakah demikian dok? Langsung saya jawab aja ya, Ko Rizal ya. Ya, silakan. Ya, baik Ibu Sri, betul Bu, titik-titiknya itu. Cuma kalau misalnya pada perempuan, pada si ibunya, jangan lupakan titik ekstra ya Bu ya. Jadi ada yang namanya XCA1 tuh, namanya cekung. Itu di daerah perut bagian bawah sebelah kiri kanan, jadi bukan di Oh tengah. iya, ya. Nah, itu biasanya untuk merangsang si ovarium atau si indung Ya. telur tadi, gitu ya. Ada dua, kiri satu, kanan satu. Persis di letak ovariumnya juga itu ya. Betul, betul. Itu jangan dilupakan. Nah, terus jangan lupa juga kalau untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki ini lagi masa persiapan ya. Jadi persiapan sebelum dilakukan program bayi tabung gitu. Pada saat di punggungnya itu jangan lupa diberikan titik di liau, Bu. Liau, gitu. Di tulang ekor lah, Bu. Kan di tulang ekor itu ada kanan kirinya ada lubang-lubangnya itu, Bu. Ya. Oh iya. Itu untuk laki-lakinya. Itu untuk laki-lakinya, ya. Kalau misalnya namanya mungkin bisa ada namanya Sang Liao, Ce Liao, Xia Liao gitu, Bu. Sang Liao itu. Iya, betul. Pak Liao. Ya, ada 4 lubang ya. Ada Ada 8 lubang, 4 ya. kiri, 4 di kanan. Iya betul itu, Ibu. Itu jangan dilupakan itunya, gitu. Ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah berjalan gitu ya, sudah dilakukan embrio transfer gitu ya. Nah, itu pada perempuannya juga jangan lupa diberikan itu juga. Nah, tapi pada perempuannya ketika sudah dilakukan embrio transfer kan berarti kan embrionya sudah masuk ke dalam nih, Bu. Udah ada di dalam rahimnya tuh. Nah, jangan dilakukan penusukan daerah perut bawah lagi. Betul. Gitu ya, perut bawahnya jangan ditusuk lagi. Bisa keluar. Bisa keluar nanti, betul Ibu. Ya dok, makasih dok. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Ibu Sri. Ya, para perhatian harap maklum ya, kalau dua orang ini sudah berbicara, pasti pakai bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti ya, ada luar biasa. Oke, bagi yang ingin bertanya, silakan, masih terbuka kesempatan untuk bertanya, tulis di kolom chat, ya, untuk pertanyaan-pertanyaan Anda seputar dengan akupuntur dan bayi tabung, ya. Oke, selamat datang, Dr. Sally. Waduh, saking sibuknya sampai lupa, ya. Oke, saya mau bertanya dok, kalau misalnya kita sudah tahu titiknya dan sebagainya, ya kan? Nah, berapa lama mereka akupuntur ini terjadi dok? Gimana? Tadi putus-putus sinyalnya. Proses akupuntur ini? Kenapa? Proses akupuntur ini? Ya, berapa lama prosesnya dilakukan? Oh ya, berapa lama ya? Jadi maksud saya, iya, berapa kali? Ya, kalau saran saya, ini ada slide-nya ya, boleh tolong dibuka slide-nya. Jadi kapan aja ya waktunya perlu dilakukan. Ya. Tapi dalam satu sesinya rata-rata sekitar 30 menit, Ko Rizal dan teman-teman Prativian. Satu sesinya ya, jadi setiap kali datang mungkin ditambah pemeriksaan, itu perlu meluangkan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam lah sekali datang. Oke. Ya, mungkin boleh slide sebelumnya. Nah, ini mungkin boleh di zoom ya, di agak perbesar. Nah, tadi kita sudah membahas ke tulisan-tulisan yang sebelah kanan ya. Lalu kita sekarang masuk ke akupunkturnya, kita bahas tulisan yang sebelah kiri. Oke. Jadi mulai dari atas dulu nih, boleh paling atas. Nah, ini down regulation. Jadi yang pertama ini sebelum dimulai ya program bayi tabung itu belum dimulai nih. Jadi kalau si dokter kandungannya berikan obat untuk tanda kutip menidurkan si indung telur, ya dibuat istirahat dulu nih si indung telur, akupunktur sudah dimulai. Ya, akupunktur itu sudah dimulai 1 sampai 2 kali seminggu. Kalau saran saya lebih baik 2 kali seminggu. Gitu ya, sebisa mungkin 2 kali seminggu lah. Gitu ya. Nah, lalu setelah dilakukan induksi, ya, setelah dilakukan induksi untuk pematangan sel telur, biasanya oleh dokter kandungannya diberikan obat untuk pematangan sel telur, ya. Itu kita akupunktur tuh 3 sampai 4 sesi. Ya, 3 sampai 4 sesi. Saran saya 4 sesi. Jadi 2 minggu, 2 kali seminggu. Gitu ya. Jadi 2 minggu, 2 kali seminggu kan berarti kan 4 kali gitu ya. Nah,
4 kali itu, setelah 2 minggu, setelah 4 kali itu, lalu si dokter kandungannya itu akan mengambil si sel telur, egg retrieval, gitu ya. Egg retrieval mengambil sel telurnya untuk dipertemukan dengan si sel sperma di dalam laboratorium. Nah, yang penting di sini adalah diberikan akupunktur 12-24 jam sebelum dan setelah embrio transfer. Ini penting nih, ini titik krusial di sini nih. Ya, embrio transfer itu di atas dan di bawahnya itu ada tulisan 12-24 hours. 12 until 24 hours before ET. Ya, nah itu dilakukan akupunktur. Jadi 1 hari sebelum sama 1 hari setelah embrio transfer itu diberikan akupunktur. Gitu, ya. Lalu diberikan lagi akupunktur lagi 3-5 hari kemudian setelah embrio transfer. Ya, setelah embrio transfer. Lalu setelah itu 1 minggu kemudian baru diberikan akupunktur lagi. Gitu. Jadi biasanya ini daftarnya, ini waktu-waktunya kapan, ini nanti kita berikan ke pasien. Jadi kapan sih pasien itu mesti datang lagi untuk akupunktur, gitu. Jadi yang perlu pertama-tama itu 2 kali dulu seminggu nih sebelum program bayi tabung itu dimulai. Itu aja dulu. 2 kali seminggu sebelum program bayi tabung itu dimulai. Nah, setelah program bayi tabung itu dimulai, ada waktu-waktunya tertentu. Nanti listnya, gambar ini nanti bisa saya berikan ke pasien. Gitu. Oke. Jadi mereka juga tahu kapan ya jadwal sesuaikan, betul ya? Oke, baik. Dok, saya mau tanya lagi. Apakah akupuntur ini dapat dibarengi dengan misalnya obat-obatan, ya kan? Yang faktor penunjang dari kedokterannya, dari ininya, bagaimana dok? Boleh banget. Dan jadi akupunktur ini, kalau kita kan nggak main ramu-ramuan ya, kita tidak pakai ramu-ramuan, herbal, digodok gitu segala macam, kita nggak pakai itu gitu. Jadi kita pakai jarum, kita pakai metode yang lain gitu ya, dan obat-obatan kalau dari dokter kandungannya, mungkin ada dari dokter androlog, kalau misalnya si sel sperma punya masalah, nah itu tetap diteruskan tuh. Jadi jangan diubah-ubah, kalau mau mengubah ya mesti izin dulu sama dokter kandungan atau dokter androlognya tadi. Jadi akupunktur itu boleh digabung dengan obat-obatan. Jadi sangat dianjurkan ya? Iya. Oke, baik. Apakah, by the way nih, dari tadi saya baru sadar nih, apakah sudah ada penelitian nggak sih dok, bahwa akupunktur ini benar-benar menunjang untuk bayi tabung? Iya, jadi ya boleh tolong dibuka slide-nya lagi. Udah ada kok Rizal penelitiannya, dan ini penelitiannya udah cukup banyak ya. Saya ambil satu aja. Nah ini, jadi nah ini ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau mencari di internet, bisa masukin judulnya ini ya, The Role of Acupuncture in Assisted Reproductive Technology, gitu ya. Ini tahun 2012 punya, ya. Ini abstraknya saya beri garis bawah, yang kesimpulannya aja tuh di bagian bawah ya. The results mainly indicate that acupuncture improves pregnancy outcome in women undergoing IVF ya. IVF tadi sudah dibahas ya, in vitro fertilization atau bayi tabung, itu IVF ya. Jadi akupunktur ini punya manfaat nih untuk memperbaiki angka keberhasilannya, outcome dari pregnancy-nya pada wanita-wanita yang menjalankan undergoing IVF atau bayi tabung gitu. Nah, jadi waktu-waktunya tadi sudah dijelaskan waktu-waktunya kapan, dan akupunktur ini punya manfaat untuk meningkatkan angka keberhasilannya. Karena bayi tabung itu nggak murah kok Rizal. Jadi jangan sampai kalau bisa kita pengennya sekali berhasil deh, pengennya begitu kan. Jadi akupunktur pengennya seperti itu. Ya. Oke, baik. Jadi memang sudah ada penelitiannya ya, sangat jelas sehingga tidak perlu lagi dikhawatirkan. Apalagi kalau melihat dari penelitian ya dokter ya, bahwa yang mengimbangi dengan akupunktur jauh lebih berhasil daripada tidak sama sekali ya. Betul. Karena angka keberhasilan IVF itu kecil kok Rizal kan tadi. Nah, 50% aja nggak nyampe. Oke. Tadi kan dalam tabel kan dikatakan bahwa semua rata-rata setelah 2 kali IVF ya tanpa akupunktur ya. Betul. Nah, apakah memang demikian orang harus melakukannya, atau sejak ketika dia ingin memiliki anak, dia sudah akupuntur, boleh dong? Nggak perlu gagal dulu kan, artinya kan? Boleh. Dan sebenarnya gini kok Rizal, orang-orang yang mau IVF gitu ya, yang baru pertama kali mau IVF, dia akupunktur dulu nih. Nah,
selagi perjalanannya, akhirnya nggak sedikit juga orang-orang pasangan-pasangan yang akhirnya hamil alami, kok Rizal. Oh. Jadi IVF-nya jadi apa enggak? Ya nggak usah. Akhirnya Oh, hamil alami kok, gitu. Jadi membantu ya. membantu. Sangat Nah, membantu. bayangkan kalau misalnya dapat yang seperti itu, gitu kan, berapa ratus juta yang bisa dihemat, gitu kan, untuk program bayi tabung. Akhirnya bisa hamil alami, gitu. Iya. Tapi tujuan kita nggak usah terlalu muluk-muluk dulu ke sana. Tujuan kita ya tingkatkan dulu keberhasilan bayi tabungnya. Oke, baik. Nah, tadi kan saya masih ingat lagi dalam tabel juga dikatakan bahwa tingkat keberhasilan semakin usia ibu itu semakin lanjut, semakin bertambah, semakin tipis kemungkinan dia bisa bayi tabung ya. Nah, Betul. pertanyaan saya, apakah kalau begitu itu juga berefek pada saat akupuntur? Mungkin nggak akupuntur dapat memberikan kemungkinan lebih besar? Misalnya, kalau dia usianya 35, lalu di akupuntur, kemungkinan untuk mendapatkan bayi tabung lebih besar? Ada efeknya enggak? Betul, memang seperti itu kok Rizal. Jadi memang kalau misalnya si perempuan atau si ibu itu sudah semakin bertambah usianya, otomatis persentase keberhasilannya akan semakin menurun. Gitu Ya, kan, seperti tadi ya. Nah, tapi dengan di akupunktur tadi akan menambah persentasenya, keberhasilannya akan bertambah gitu. Jadi katakanlah yang sebelum usia 35, dia diberikan IVF biasa 40% keberhasilannya. Nah, diberikan akupunktur dia akan lebih daripada 40%. Gitu. Nah, misalnya yang kayak tadi, misalnya di atas 40 gitu misalnya, udah sekitar 10%-an gitu. Nah, diberikan akupunktur, dia akan lebih gitu. Tapi terjadi penurunan tetap, karena kan usia tidak bisa dilawan ya. Kita nggak mungkin memberhentikan usia gitu. Usia jalan terus. Nah, tapi itu juga betul. akan terjadi penurunan otomatis. Tapi di akupunktur dia akan menambah persentasenya. Oke. Nah, kalau kita bicara bayi tabung atau kehamilan, maka saya mau bertanya nih, usia berapa sih sebenarnya yang sangat tidak dianjurkan untuk seorang wanita hamil, Dok? Karena kan kalau maksudnya usia, ya kan? Misalnya ada nggak batasan usia untuk wanita sangat berbahaya untuk hamil? Gitu. Oh iya, ya. Jadi kalau secara teori ya, secara teorinya usia perempuan untuk hamil dan melahirkan secara aman ya untuk si ibu dan aman juga untuk si bayi ya, untuk si anak. Jadi aman untuk Ya, ibu dan aman untuk bayi itu secara teori 25 sampai 35 tahun. 35 tahun. Ya, Oke. 25 sampai 35 tahun. Sebelum 25 boleh nggak sih dok? Atau setelah 35 boleh nggak sih dok? Boleh, cuma resikonya akan lebih besar buat si ibu maupun buat si anak. Kalau ditanya, mungkin nggak sih yang umur 40 melahirkan normal, sehat buat si ibu dan si anak? Mungkin, mungkin. Tapi resikonya akan lebih besar. Yang paling aman itu tetap 25 sampai 35 tahun. Oke. Gitu. Terlalu muda jelek, resikonya lebih besar, terlalu lanjut pun usianya juga resikonya akan semakin besar. Oke, jadi ada batas memang benar-benar yang optimal ya, yang benar-benar untuk hamil dan melahirkan ya. Betul, betul. Oke. Gitu. Even yang di atas 40 pun kalau di akupuntur pun juga juga berbahaya ya, Dok ya. Resikonya akan tetap lebih tinggi. Resikonya akan tetap lebih tinggi. Karena kan kita mau bagaimanapun kita nggak bisa melawan waktu ya, nggak bisa melawan usia. Mau di akupunktur pun jadi langsung muda lagi kan nggak bisa. Oh Gitu. iya, betul. Kita nggak bisa melawan usia. Gitu. Cuma akupunktur hanya membantu meningkatkan keberhasilan. Gitu. Oke, baik. Ya, tidak terasa, wah, waktu tinggal 14 menit. Oke, baik. Ini ada pertanyaan nih, bagus nih. Dari Ibu Alianko Furnia ya. Jika wanita mengalami kista endometriosis dan adenomiosis, apakah bisa dilakukan IVF? Apakah penyakit ini juga bisa ditreatment melalui akupuntur, Dok? Silakan, Dok. Ibu Alian. Iya, baik Ibu Alian. Jadi kalau yang namanya kista endometriosis dan adenomiosis itu dua hal yang berbeda ya. Kalau misalnya ada kista endometriosis dan dia kistanya itu ada di dalam rahim, otomatis dia kan akan mengurangi permukaan untuk terjadi penempelan. Kebayang ya. Jadi kalau misalnya dia ada kista yang tadinya 100% rahim itu bisa ditempeli oleh si embrio, karena ada kista jadi permukaannya berkurang, tidak lagi 100% nih bisa ditempelin. Gitu. Otomatis kalau seperti itu tentu akan menurunkan angka keberhasilannya.
Oh, kistanya di ovarium gitu ya, di chat ya, kistanya ada di ovarium gitu. Kalau kistanya ada di ovarium nggak masalah, Ibu. Jadi kalau kistanya ada di ovarium itu tidak mengganggu program bayi tabung gitu. Jadi kalau misalnya dia ada di ovarium kan kita bisa mengambil tuh sel telurnya bisa kita ambil. Nah, sel telur yang bisa kita ambil itu kita pertemukan langsung di dalam laboratorium dengan sel sperma, dimasukin lagi. Nah, itu udah nggak berhubungan lagi sama kista di ovarium tadi gitu. Dan mungkin ada salah satu literatur, salah satu penelitian, ya kalau misalnya endometriosis itu sebaiknya tidak dilakukan pengangkatan dulu, karena kalau misalnya dilakukan pengangkatan, dia bisa menurunkan kesuburan si perempuan atau si ibu tadi. Jadi kalau ada endometriosis, kalau tidak terlalu mengganggu, lebih baik jangan diapa-apakan, gitu. Ya, jangan diapa-apakan. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah akupunktur bisa nih untuk kasus-kasus seperti ini nih, kista? Sebenarnya kalau secara teori, akupunktur itu tidak bisa untuk kasus-kasus yang operasi, yang perlu prosedur operasi. Kista itu kan perlu prosedur operasi. Ya, sama seperti hal-hal lain, misalnya ada batu ginjal, batu empedu gitu ya. Itu perlu operasi untuk mengeluarkan, di akupunktur ya nggak akan bisa keluar sendiri gitu. Nah, tapi kalau dari pengalaman gitu ya sehari-hari itu, kalau kistanya masih kecil masih bisa hilang dengan akupunktur. Tapi sekali lagi ya, ini bukan secara penelitian, bukan secara literatur. Kalau resminya itu kista-kista itu harus dioperasi, nggak bisa diakupunktur. Resminya seperti itu, gitu. Tapi kalau pengalaman ada loh kista-kista yang masih kecil itu diakupunktur ternyata bisa hilang, gitu. Gitu. Oke, baik. Kalau menyambung dari pertanyaan Bu Alian ya, Dok ya. Ya. Andai kata misalnya memang ada kista tapi tidak berbahaya karena masih kecil gitu ya, apakah tetap masih dapat menjalankan proses bayi tabung? Masih bisa. Jadi kalau misalnya dia ternyata ada kista di dalam rahim gitu ya, memang permukaan untuk penempelannya kan berkurang tuh Farizal tadi ya. Oke. Permukaan berkurang, tapi masih bisa. Ternyata setelah diberikan embrio transfer, embrionya itu dimasukkan ke dalam rahim, kan masih banyak permukaan-permukaan lain yang bisa dilakukan penempelan. Gitu. Cuma angka keberhasilannya akan menurun, Farizal. Oke, angka keberhasilan menurun. Kalau resikonya cukup besar, resiko untuk lebih kecil untuk bayi tabungnya, untuk kehamilannya nanti. Enggak, kalau dia sudah terjadi penempelan, otomatis nggak ada resiko apa-apa. Resikonya cuma dia mengurangi angka keberhasilan penempelannya tadi. Oke, ini ada informasi tambahan, kista ovariumnya di atas 6-10 cm. Udah besar nih Ibu Alian nih. Jadi kalau begini saran saya jangan diakupunktur, kalau mau dibuang bisa dilakukan operasi, Ibu. Gitu. Jadi kalau dilakukan akupunktur ini mungkin agak susah kalau ukurannya sudah 6-10 cm. Ya. Jadi saran dokter sebaiknya dibuang saja ya. Dioperasi kalau misalnya ibunya sudah punya anak dan nggak mau nambah anak lagi. Karena kista ovarium yang berupa endometriosis gitu ya, itu kalau dibuang dia akan menurunkan kesuburan. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya Ibu Alian ini belum punya anak, pengen punya anak gitu ya, mendingan belum bisa anak ya. Oke. Kalau gitu mendingan dilakukan program bayi tabung dulu aja, Bu, jangan dioperasi dulu. Gitu. Oke. Jadi sebaiknya saran dokter adalah langsung program bayi tabung saja ya? Ya. Oke, tadi dikatakan ada adenomiosis ini cukup berbeda dengan endometriosis. Kalau adenomiosisnya ini gimana, Dok? Sama. Adenomiosis itu itu kelenjar, jadi dia berupa kelenjar bentuknya. Oke. Gitu. Jadi kalau ditanya kista endometriosis di ovarium dan adenomiosis gitu ya, apakah masih bisa dilakukan IVF? Masih bisa, Ibu Alian. Jadi ovarium kita kan ada dua nih, ovarium perempuan ada dua di kiri kanan ya. Nah mungkin masih ada ovarium yang sehat, indung telur yang sehat. Nah itu masih bisa menghasilkan sel telur. Nah itu bisa diambil, gitu. Jadi nggak perlu dua-duanya sehat. Salah satu aja yang sehat atau nggak sebagian saja yang sehat yang masih bisa mematangkan sel telur itu masih bisa diambil, masih bisa IVF. Kistanya kiri kanan.
Oh, kistanya kiri kanan ya. Tergantung masih ada nggak nih bagian yang sehat nih, Bu, sel telurnya. Kalau sel telurnya, selama sel telurnya itu masih ada, masih bisa. Tapi kalau sel telurnya ternyata sudah tidak ada, ya tidak bisa lagi. Hmm, Gitu. iya, iya, iya. Jadi mesti ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Dan Mm-mm. kalau misalnya ini ya dok ya, kayak kasusnya Ibu Alian gini, sudah terjadi kiri kanan, sebaiknya apakah lebih baik diangkat saja? Sel Apanya telur yang angkanya 47. apanya yang diangkat, Loriza? Ini nih tulisannya sel telur angkanya 4,7. Heeh. Pertanyaannya? Oh, pertanyaan saya adalah kalau terjadi ovarium kiri kanan, apakah masih dapat tabung, bayi tabung, atau perlu diangkat saja sebaiknya Nah, ini. ininya, Nah, ini. kistanya. Jadi ovarium itu atau indung telur itu kan kanan kiri ya, Korizal dan teman-teman Prativian ya. Kalau salah satu masih sehat, masih bisa pasti ya. Nah, tapi kalau dua-duanya sudah ada masalah, kita lihat nih di antara yang ovarium yang bermasalah tadi, indung telur yang bermasalah tadi itu masih ada nggak bagian yang normal? Bagian yang normal yang bisa memproduksi sel telur gitu. Karena ovarium ovarium perempuan itu ukurannya nggak kecil kok, Korizal. Oh, Gitu. Mungkin ada sekitar 5 cm itu mungkin ada ukurannya. Jadi di antara itu masih ada nggak yang sehat gitu? Masih ada nggak yang bisa memproduksi sel telur, mematangkan sel telur? Kalau masih ada gitu ya, itu masih bisa diambil sel telurnya gitu ya. Otomatis kalau oke. sel telur bisa diambil, bisa bayi tabung. Nah, tapi kalau ternyata semua keseluruhan dari indung telur itu sudah punya sudah terjadi masalah di sana gitu ya, jadi otomatis tidak ada sel telur lagi, yang otomatis sudah tidak bisa lagi. Hmm, oke. Ini ada berita, ada tambahan bahwa nilainya 4,7, sel telur masih bagus. AMH ya, AMH 4,7 ya, sel telurnya masih bagus. Sebenarnya masih bisa, Ibu siapa tadi? Ibu Alian. Ibu Alian. Nah, itu sebenarnya masih bisa, Bu. AMH-nya tidak terlalu tinggi dan sel telurnya masih ada yang masih bagus, sebenarnya masih bisa diambil sel telurnya. Sel telurnya Oke, diambil, dipertemukan dengan sel sperma suami gitu ya, lalu dibantu akupunktur gitu. Bahkan akupunktur itu kalau bisa sebelum sebelum program bayi tabung dimulai. oke. Good. Berarti Bu Alian masih ada harapan, Bu Alian ya. Jadi jangan patah semangat, masih ada harapan karena memang masih ada telur yang masih bagus. Jadi selama masih ada harapan, ya pasti akan terjadi. Ya kami akan doakan ya, semoga setelah program ini Bu Alian juga dapat memiliki seorang anak ya. Oke, apa ini? Tapi nilai CA 125. Waduh, beritanya. Iya, jadi kalau misalnya nilai CA 125-nya itu adalah 122, itu kan memang agak tinggi ya, Bu Alian ya. Jadi memang itu tanda-tanda tumor, itu tumor marker namanya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau ditanya masih bisa nggak IVF? Masih bisa. Bayi tabung masih bisa nggak? Masih bisa. Karena sel telurnya masih bagus, Ibu. Nah, tapi kalau misalnya ditanya CA-nya 125, CA 125-nya 122, perlu dicek lagi apakah ada tumor di dalam badannya, terutama di Oke, daerah ovarium, di daerah kelamin perempuan, gitu. oke. Jadi ini dua hal yang berbeda nih. Kalau ditanya IVF masih bisa nggak? Masih, karena sel telurnya masih bagus. Apakah di dalam badannya ibu ada tumornya apa enggak? Kemungkinan ada, karena sekali lagi tumor marker itu hanya penanda, belum tentu pasti ada tumor gitu. Jadi ada loh kecurigaan ke arah sana, tapi perlu dibuktikan lagi, gitu. Oke, baik. Oke, dokter, ini luar biasa. Tidak terasa waktu kita tinggal 4 menit lagi. Dan sebelum Dokter Freddy memberikan sesuatu di akhir acara kita, maka silakan Boy. Akan ada apa untuk besok acara Pils ditampilkan? Halo Prativian, kita ketemu lagi dalam acara Mindful Parenting. Seperti biasa, setiap Jumat kita selalu kehadiran tamu-tamu istimewa. Kali ini ada seorang bapak muda. Bagaimana sih Mas Alexandra itu mengerti
mencari tahu apa sih potensi dari anak-anaknya. Nah, kalau orang tua tahu potensi anak dan anak melakukan sesuai dengan potensinya, pasti mereka akan menjadi anak-anak yang bahagia. Yuk, kita bahagiakan anak-anak kita dengan lebih mengerti apa potensi anak kita. Jangan lupa kita ngobrolin hari Jumat jam 1 sampai jam 2. Sampai jumpa. Ya, Prativian yang bagi sudah memiliki anak atau maupun yang belum memiliki anak, kalau hari ini kita bicara bagaimana memiliki anak, maka besok ada acara Mindful Parenting. Bagi yang sudah memiliki anak, maka akan diulas besok. Nah, bersama saya Bu Melikion dan Nita Sembiring, bagaimana kita memanfaatkan atau memaksimalkan potensi anak dalam acara Mindful Parenting pada hari Jumat jam 1 sampai jam 2 siang. Ya, jangan lupa ikuti terus acara PILS kami untuk besok. Dan kita kembali ke Dr. Freddy sebagai akhir dari acara kita ini, Dok. Apa yang ingin disampaikan, Dr. Freddy? Iya, mungkin boleh tolong dibuka slide-nya ya. Tadi ada satu slide yang belum ditampilkan. Boleh sebelumnya, atasnya lagi. Ini. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu Prativian semua, jadi akupunktur ini bisa untuk membantu dalam program bayi tabung. Jadi apa sih manfaat dari akupunktur ini untuk kesuburan ya, fertility atau fertilitas? Yang pertama dia meregulasi hormon, dia mengatur hormon. Hormon yang kelebihan dia akan diturunkan, hormon yang kerendahan dia akan dinaikkan. Yang kedua, dia akan meningkatkan blood flow atau aliran darah ke mana? Ke sistem reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan, gitu ya. Kalau laki-laki di testis, di bolanya tadi itu, kalau perempuan otomatis ke dalam indung telur dan ke rumahnya tanda kutip yaitu rahimnya, gitu. Nah, yang ketiga dia akan menstimulasi ovulasi. Jadi si sel telur tadi itu akan dimatangkan dan dia akan mengurangi kemungkinan kista untuk penderita PCOS nih. Nah, sebenarnya banyak juga yang meminta untuk dibahas soal PCOS ya, cuma nanti kita akan selingi dulu, biar nggak bosen gitu, kita selingi dengan topik yang lain dulu. Baik. Nah, yang keempat, dia akan meningkatkan, improves egg production and quality, jadi meningkatkan kualitas dan produksi sel telur. Yang kelima adalah improve sperm health, jadi untuk laki-lakinya nih, untuk si suami, untuk meningkatkan kesehatan dari sperma. Yang keenam, dia mengurangi stres. Gitu. Jadi peran-peran akupunktur untuk kesuburan wanita maupun pria, otomatis juga untuk bayi tabung ini untuk ada 6 alasan seperti ini, ya. Nah, jadi IVF atau program bayi tabung ini juga merupakan salah satu solusi ya, salah satu solusi untuk Bapak Ibu, pasutri-pasutri, pasangan suami istri yang ingin punya anak, cuma belum dikaruniai nih, belum dapat anak gitu. Nah, terus karena angka keberhasilannya IVF ini sebenarnya tidak terlalu tinggi, kalau hanya IVF aja, jadinya akupunktur ini perlu dipertimbangkan karena dapat meningkatkan angka keberhasilannya, gitu ya. Karena IVF atau bayi tabung ini harganya juga tidak murah, jadi kita pengen angka keberhasilannya itu setinggi-tingginya. Jadi boleh kok dibantu akupunktur dan sudah ada penelitiannya, sudah terbukti. Ya. Begitu, Pak Rizal. Baik, karena memang bayi tabung ini tidak murah, jadi ada baiknya kalau misalnya para Prativian yang ingin mencoba bayi tabung, ya benar-benar memanfaatkan akupunktur, karena memang penelitiannya sudah menyatakan bahwa cukup punya keberhasilan dan sangat tinggi ya, walaupun belum 50%, tapi setidaknya jauh lebih punya harapan yang lebih besar. Oke, baik. Seperti tadi saya janjikan bahwa di akhir acara akan dapat para Prativian akan mendapatkan free gift, maka free gift hari ini jatuh pada Ibu Stefani. Betul ya namanya ya tadi ya, Ibu Stefani ya. Betul nggak sih? Ya betul, Ibu Stefani, betul. Ya, selamat buat Ibu Stefani, dan mungkin ingin tahu di mana Dr. Freddy praktek dan sebagainya. Nah, silakan. Di sini alamat Dr. Freddy praktek di Jalan Kelapa Kopior Raya, Blok W1 nomor 11 Kelapa Gading. Ya, jangan jangan lupa ini alamatnya bisa dicatat, lalu ada nomor hubungnya, juga dapat mengikuti follow Instagram dari Dr. Freddy sendiri. Ya, dan Dr. Freddy juga melayani selain akupunktur, juga melayani konsultasi penyakit umum, medical check up, ya, vaksinasi dan imunisasi, pemeriksaan buta warna, home visit, dan telemedicine.
Dan akupunturnya sendiri juga rupa-rupa ya, dari mulai program hamil, kejiwaan, bayi anak, estetika, dan maupun akupuntur penyakit. Oke? Selamat sekali lagi untuk Ibu Stefani, silakan dipilih waktunya, apalagi sekarang PPKM sudah lewat ya, yang ada cuma ada ganjil genap. Tapi kayaknya daerah Kelapa Gading nggak ada ganjil genap, kalau saya lihat ya. Oke, Dr. Freddy, sebelum kita mengakhiri acara kita, minggu depan kira-kira kita akan bahas apa nih? Ya, jadi untuk hari Kamis depan kita rencana akan membahas akupunktur untuk mengompol ya, atau bahasanya inkontinensi KUD. Gitu. Banyak nih mengompol pada orang tua maupun anak-anak ya. Minggu depan anak kecil ya? Tidak hanya anak kecil kok Rizal, orang tua pun banyak yang mengompol. Oke. Gitu, orang tua pun banyak yang mengompol. Oke. Ya, Bu Sri? Udah longgar. Oke, baik. Minggu depan kita akan bicara akupuntur untuk yang mengompol ya, baik anak kecil maupun orang tua, dan bagaimana pencegahannya, apakah akupuntur benar-benar ampuh untuk menyembuhkan mengompol itu penyakit bukan sih, Dok? Sebenarnya gejala dari penyakit. Gejala dari sebuah penyakit, dan kita mau tahu apa itu, nantikan acara kami minggu depan. Oke, saya Stefanus Rizal. Dan saya Dr. Freddy Julianto. Ya, mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Anda, partisipasi Anda, dan sampai jumpa minggu mendatang. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semuanya, Ibu Alian, Ibu Sri, Dr. Sally, Ibu Endang, terima kasih.